Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini kita bertemu lagi untuk mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Aymar, tolong dipimpin doa, Mar. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ekskul coding, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Selamat sore. Nah, hari ini materi kita adalah tentang komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Ya, jadi kita akan melanjutkan. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kan kalian membuat satu kode yang bisa mendeteksi wajah senang, sedih, ya, wajah marah, lalu mendeteksi itu benda apa, apakah botol, jam tangan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang machine learning. Artinya kita yang ngajarin si AI mengenal benda-benda di sekitarnya. Nah, termasuk mengenal siapa kalian. Jadi kalau dia melihat wajah Ahtar misalnya, ya, dia sudah mengidentifikasi di kotak itu namanya Ahtar, gitu ya. Nah, sebelum sampai sana, sering lihat yang kayak gini? Apa pernah pakai filter-filter seperti ini? Nah, bagaimana caranya filter ini bisa mengetahui persis di mana telinga kelincinya harus diletakkan? Gimana caranya dia biar tahu, oh ini kupingnya taruhnya di sini, enggak di sini, gitu ya? Enggak di sini. Bagaimana mereka tahu? Gimana? Ini dengan kayak pakai menggunakan AI ada bisa nge-tracking kayak ini manusia. Ya, AI kan tidak langsung tahu kan? Ya. Nah, di situ poinnya ya. Jadi dia harus diajarin dulu. Ini loh, naronya di atas kepala, jangan di samping. Kita harus tunjukkan dulu ke AI bahwa bagaimana seharusnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Kita akan mengajarkan si AI ini supaya bisa mengidentifikasi suatu benda. Namun sebelum itu, ya, jadi hari ini kita belajar tentang cara mesin belajar mengelompokkan sesuatu yang disebut klasifikasi, dan kita akan buat proyek AI sederhana kita sendiri. Jadi nanti kita akan ajarin AI kita, AI yang kalian bikin, supaya dia bisa mendeteksi sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, sebelumnya kita coba perhatikan kedua gambar ini. Coba Bapak pergelap lagi ya. Nah, oke. Baik, di sini ada dua kelompok gambar. Ya. Ada yang menggigit dan ada yang tidak menggigit. Jadi kalau misalnya AI mendeteksi gambar seperti ini, kudanya, maka itu tandanya dia akan menggigit. Kata AI, kuda itu akan menggigit. Ya, jadi dia bisa memprediksi, oh ini akan menggigit, ini tidak akan menggigit, itulah kira-kira. Nah, kalau ini AI udah diajarin nih, kalau ada gambar ini, 4 ini berarti menggigit, kalau ada gambar ini, itu tidak menggigit. Ini kita lagi ngajarin AI untuk memprediksi apakah si kuda akan menggigit atau enggak. Nah, lalu ada nih
kudanya tiba-tiba kayak gini. Nah, kira-kira dia akan menggigit atau tidak menggigit? Siapa yang mau menyampaikan alasannya kenapa? Ini kalau kelompok ini dianggap menggigit, ini tidak menggigit. Ada ternyata kudanya enggak seperti gambar ini, adanya gambar seperti ini. Ini hal baru nih bagi AI. Kira-kira dia akan mengatakan itu menggigit, kuda itu akan menggigit atau tidak menggigit? Berarti dia tidak menggigit. Kalau terus tadi apa satu lagi? Apa yang kayak gigit aja sih? Enggak, karena melet aja jadi tidak menggigit. Kalau yang menggigit tadi karena ini silang, ada matanya silang. Kalau matanya silang itu menggigit. Nih ada ini nih, matanya silang. Ini matanya silang jadi menggigit. Ini melet. Nah, gitu ya. Nah, kita coba lagi. Kalau yang ini, apa kira-kira dia? Menggigit atau tidak menggigit? AI itu bekerja berdasarkan decision tree atau pohon keputusan. Jadi ada urutan yang membuat AI itu harus menentukan dia menggigit atau tidak menggigit. Jadi kayak ada persimpangan, namanya decision tree. Jadi dia tidak bisa mengidentifikasi seberapa banyak kesamaannya, tapi dia memutuskan iya atau tidak. Misalnya dari dua kelompok ini, kan kita melihatnya yang berbeda apa? Pertama apanya? Yang pertama yang kita lihat apanya? Mulutnya. Good. Mulutnya itu kalau bentuk mulut yang selalu yang ada di menggigit tapi tidak ada di tidak menggigit itu apa? Dia cuma ada di menggigit. Senyum. Jadi kalau dia senyum, maka akan menggigit. Itu keputusan pertamanya. Kalau dia senyum, maka akan menggigit. Kalau tidak senyum, berarti tidak menggigit. Tapi di sini ada tidak senyum tapi menggigit, iya kan? Maka dia harus memutuskan apa yang membedakan. Kalau tidak senyum berarti apa nih? Matanya silang, karena mata silang tidak ada yang di tidak menggigit. Semua mata silang ada di menggigit. Jadi kalau dia tidak senyum tapi matanya silang, maka menggigit. Oke? Itu namanya decision tree. Coba kita lihat yang pertama. Senyum enggak dia? Enggak. Ini kita nyatakan tidak senyumnya, ini melet namanya. Dia tidak senyum. Matanya silang enggak? Berarti keputusannya menggigit. Gitu ya? Yang kedua, senyum nggak? Nggak. Matanya silang nggak? Berarti keputusannya, nah itu namanya decision tree. Apakah dia senyum? Ya. Kalau ya berarti menggigit. Apakah dia tersenyum? Tidak. Apakah ada tanda X di mata? Kalau ya menggigit. Kalau tidak menggigit. Kita cek lagi. Yang nomor 3, yang ini nih, menggigit atau tidak menggigit?
Menggigit. Nomor 5 menggigit. Nomor 10 tidak menggigit. Nomor 11 menggigit. Nomor 13 senyum? Tidak. Silang? Berarti tidak menggigit. Ini tidak menggigit. Nah, EA itu harus diajarin seperti itu. Jadi kita harus bikin pintu ini hanya boleh dibuka oleh Bapak dan Pak Mahmud, lab ini. Selain itu tidak bisa ada yang buka. Nah, itu contohnya. Pas di tab, apakah ini Pak Saiful? Bukan. Apakah ini Pak Mahmud? Iya, berarti kebuka. Apakah ini Pak Saiful? Bukan. Apakah ini Pak Mahmud? Bukan. Terkunci. Gitu. Nah, itu semua dipakai sidik jari, retina, bahwa dia mencari keputusan ini. Apakah terdapat ini di retinanya? Apakah terdapat ini di sidik jarinya? Ya. Nah, itu akan kita coba nanti ya. Tentukan kelas yang pertama itu apa? Misalnya di sini Bapak contohkan susu kelas 2 soda. Nah, jadi kelas 1 susu, kelas 2 soda. Bapak akan melatih. Kalian udah ke teachable mesin? Udah semua? Udah? Kalian bikin 2 kelas, itu terserah kalian mau botol dan pulpen, botol dan laptop, atau sesama teman juga boleh. Jadi nanti ketika kita misalnya ini dianggap gelas, ini botol. Ketika kita arahkan ke kamera, dia tahu ini botol. Kalau ini kita arahkan ke kamera, dia tahu ini gelas. Ya. Lalu kalau Bapak kasih yang lain, dia akan mengidentifikasi dan tahu kalau ini botol. Jangan di situ. Ya. Ini Bapak contohkan misalnya susu dan susah ya. Coba Bapak botol aja, botol dan jangka sorong dan mikrometer. Nah, jadi nanti Bapak akan mengajarkan ke AI kalau dia lihat benda ini namanya jangka sorong. Kalau dia lihat benda yang ini berarti mikrometer. Cari benda yang ada di sekitar kalian. Kalau memang nggak ada, berarti wajah kalian aja yang jadi contoh. Untuk contoh ini mungkin kita ambil 50 gambar. Sekali pencet itu bisa beberapa gambar dan kita ambil beberapa pose supaya ininya pas. Kita ambil 50 image sampel. Kalau mau foto kalian juga boleh ya. Setelah itu kita ambil kelas yang kedua yang pakai mikrometer. Kita ajarin lagi ya. Ini namanya mikrometer. Kita ambil beberapa pose supaya dia nggak salah. Oke.
Bapak sudah mengambil 50 gambar. Ya, not support. Ini pakai browsernya apa? Ada Google Chrome. Harusnya bisa lah, dia kan punya Google. Iya makanya bukannya Chrome sama Google sama aja Pak. Gimana ya? Padahal pakai HP deh. Tadi pakai HP nggak bisa juga ya? Oke. Nah, kalau sudah dilatih, kita bisa uji coba. Misalnya, kalau Bapak tunjukkan jangka sorong, harusnya dia udah bisa mendeteksi bahwa ini adalah jangka sorong 100%. Kalau ini mikrometer, nah, ini bisa dia mendeteksi langsung berapa persen. Nah, setelah kita ajarin, kita akan ekspor model. Nah, kita pakainya upload shareable link. Nah, ini linknya kita copy. Lalu upload my model. Setelah upload my model, nanti ada link ya. Oke, kita ambil yang blocks ya. Kita ambil yang blocks. Lalu di pojok kiri bawah kita pilih yang machine learning, teachable machine. Yang ini, machine learning with teachable machine. Lalu load a model. Linknya kita paste di mesin model ini ya. Lalu load model. Nah, dia akan loading, nyari teachable machine yang tadi kita berikan. Bagaimana caranya aku udah download? Tadi teachable mesinnya mana? Ya, pilih yang upload shareable link. Ya, upload my model. Tunggu. Copy linknya tuh, your shareable link, copy. Paste. Hello. Udah? Loading. Oke. Udah bisa di copy, Lelin? Udah bisa. Sudah mau diupload. Sudah ya, kita masuk ke codingnya ya. Akunnya ya. Ini kan dikirim ke email. Saya pas buka email malah kayak gini. Something went wrong, please try again. Iya. Oke. Setelah kita load a model, kita akan latih si Tobi ya. Oke.
Pertama kita ambil blok sprite hijau. Ya. Internetnya biasanya itu. Kamu nggak download aplikasi? Dibuka. Udah. Pertama kamu pilih when green flag click. Nih ya, coba Bapak perbesar. Ya. When green flag klik. Nah, lalu pilih blok yang biru yang ada tulisannya go to XY. Ya. Go to XY. Oke, Bapak pandu ya. Pertama, kita pilih yang event when green flag kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, lalu pilih yang motion, pilih go to XY. Posisinya minus 187 sama minus 100. Minus 187 minus 100. Oke. Lalu kita pilih set posisi video di backdrop pada teachable mesin. Ya, set. Nah ini nih, turn on video on the stage with berapa tadi? 75%. Nah, transparansinya 75. Ini kecil juga ya. Nah, kita biar kelihatan ini dulu lah. Ini ya. Lalu, oh sorry. Ini ada pengulangan ya. Lakukan perulangan. Dalam perulangannya ini adalah forever. Jadi kita pilih forever. Lalu pilih if. Nah, yang if then. Ini kita pilihnya 2 ya. Nah. Kita ambil di blok hijau itu ada tulisan N, kita masukkan ke dua-duanya. Nah, pakai N. NN dan. Lalu kita ke teachable mesin. Lalu pilih is identified class from camera in jangka sorong. Lalu then-nya sorry ini kayaknya dia nggak masuk ke yang hijau ya. Hijaunya keluar, harusnya dia di hijau nih kayak gini. Nah.
Lalu kita pilih operator lagi, lebih dari. Nah, masukin more than. Pilih yang jangka sorong. Ah, kayak gini. Kelihatan nggak? Is identified from kamera. Lalu jangka sorong ini dimasukin yang lebih dari atau more than 90 ya, bukan 50. Oke. Lalu pilih say. Ini untuk, ini namanya jangka sorong. Berguna untuk mengukur kedalaman tabung. Ya. Sebentar. Ini mikrometer. Ini namanya mikrometer. Berguna untuk mengukur ketebalan buku, ketebalan koin. Kurang kelihatan ya? Kita perbesar kalau kurang kelihatan. Silakan. Holy lag, bro. There's no way to go. Okay, wait. Oke. Menurut kalian apa sih tantangan terbesar ketika melakukan ini? Banyak bugnya, Pak. Banyak bugnya. Ya, memang itu kelemahannya ya. Kayak tadi akses kamera, ada yang loading dan lain sebagainya. Mudah-mudahan segera ya. Karena rata-rata memang pemodelan AI akan meminta izin lokasi atau izin kamera dan lain sebagainya. Nah, lalu kira-kira selain bisa mendeteksi ini, kalian punya ide apa yang bisa menggunakan contoh pemodelan seperti ini? Ada yang punya ide apa dengan mengajarkan AI-nya seperti ini? Dengan kayak gini kita bisa bikin apa sih dengan AI kita? Pendeteksi wajah. Tadi ya akses ya. Siapa yang bisa mengakses? Face ID. Selain itu juga mungkin bisa juga tempat sampah, pemilahan tempat sampah. Pendeteksi mobil siapa yang datang.
Ya, kalau misalnya tiba-tiba ada mobil dengan gambar ini, platnya ini, dia langsung ngirim alarm ke kamu, mama sebentar lagi datang, gitu. Ya. Jadi kamu taruh kamera di gerbang, setiap ada mobil lewat, dia akan mendeteksi siapa yang datang. Mungkin itu saja pertemuan kita sore hari ini. Kita akhiri dengan doa. Patrick, pimpin doa. Seriously. Mari teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Selamat sore, guys.